arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau kana musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Abdillah usihi nafsi qala ta'ala ya ayyuhal ladzi amanu taqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya dan Allah selalu memberikannya. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahihnya riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna yadkhulu jannata ila nafsul muslimin. Yang artinya adalah sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidak cukup dengan ucapan atau klaim saja. Setidaknya seorang harus memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita dalam barzakh. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Majinul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin, diantaranya disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala khususnya hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin dan mendapat mendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya adalah dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan mengukuh keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seorang beriman bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau, namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan pada Rasulullah dan rasilah yang beliau bawa. Mendapat informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah al-yakinnya dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, al-hadis dan segala mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang dapat mencapai level.
Al-musyahadah adalah ikatan keyakinan terhadap hal yang gaib dan tidak nampak. Namun seakan-akan tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, keyakinan yang sempurna. Keyakinan para sahabat diungkapkan oleh Amir bin Abdullah Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditempatkan, maka tidak akan bertambah keyakinan. Keyakinan mereka sudah sempurna tanpa bukti yang ada di kasih. Hadirin rahimahumullah. Yang kedua adalah sifat at-taslim, yaitu bersabda diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dan kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kana bimu'min wala mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amaran an yaqawna lahum amiratu min amrihim." Yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulullah memilih warna putih, seorang muslim yang tidak akan memilih warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh kepada aturan. Selaras dengan hal ini Allah berfirman, "Fala rabbaka la yu'mina hatta rabbuka fima tajara bainahum summa la yajidu fil anfusihim wa raja mimma qadata wa taqullahu taslimun." Yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap mereka yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang akan diberikan kepada mereka. Hadirin rahimahumullah, sifat muslim yang ketiga adalah at-tahadiyah atau rela berkorban. Yakni rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta dan tidak ada cinta kecuali didasari oleh pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mengawakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Ibadallahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mun waluha ibadallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka hamidun qaribun mujibud da'wati rabbana la tu'akhidna in nasi'na ata'na rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqabbal lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta wa maulana wansurhanu ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaini dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.